Pemirsa, kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam hari ini akan melaporkan saksi Aep dan Dede ke Mabes Polri Jakarta. Mereka menilai keduanya telah memberikan keterangan palsu sehingga kliennya dijatuhi hukuman seumur hidup. Aep dan Dede merupakan saksi kunci yang mengetahui peristiwa pembunuhan dua sejoli, Vina dan Eki, yang melibatkan ketujuh terpidana, Eka Sandi, Hadisa Putra, Supriyanto, Rivaldi, Eko dan Jaya, dan Sudirman, hingga akhirnya dihukum seumur hidup. Ruli Panggabean, kuasa hukum para terpidana tersebut, menjelaskan kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti dan saksi terhadap kejanggalan dalam kasus tersebut. Dan kini pihaknya telah mengumpulkan bukti dan saksi guna melakukan novum dalam proses peninjauan kembali. Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan Pasreh, ketua RT ke aparat kepolisian, karena dinilai telah berbohong saat memberikan kesaksian di depan penyidik, termasuk Aep dan Dede ke Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Kronologis kejadian yang didakwakan tentu ada hubungannya, karena itu sangat penting karena mereka didakwa bersama-sama kan. Nah, tentu dengan bebasnya atau hasil pra-peradilan Peggy kemarin, ya secara kontribusinya buat klien kami itu hanya dalam konteks ya rangkaian peristiwa yang terjadi, ya kan? Karena kan Peggy di dalam dakwaan, di dalam rangkaian peristiwa yang diterangkan yang menjadi landasan putusan kan dituduh juga memperkosa ya, dan juga dituduh membunuh, termasuk DPO yang lain, ada Dani, ada Andi, yang kami barusan cek sama para terpidana yang ada di Damun, mereka nggak kenal. Hal serupa juga diungkapkan Deddy Mulyadi bahwa ia meyakini para terpidana tidak salah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam di Cirebon, Jawa Barat. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam itu persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Prayitno, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Barreskrim, kita bergabung dengan rekan kami Jen Cahyani di gedung Barreskrim Polri Jakarta. Baik, Jen, apakah kuasa hukum para terpidana telah tiba? Silakan, Jen. Baik Nata dan juga pemirsa, saat ini kami masih memantau situasi di Barreskrim Mabes Polri dan terpantau saat ini untuk kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan juga keluarganya ini belum sampai atau belum tiba di Barreskrim Mabes Polri. Namun terkonfirmasi bahwa mereka, yakni kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina dan juga keluarganya akan datang langsung ke Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan Aep dan juga Dede yang merupakan saksi kunci dalam kasus Vina pada tahun 2016 silam yang menyebabkan 8 tersangka ini diadili dan juga sekarang sudah menjadi terpidana dan masih berada di dalam tahanan. Dan saat ini kami masih menunggu dan bagaimanakah nantinya apa saja tuntutan-tuntutan mereka yang akan mereka laporkan di Barreskrim Mabes Polri. Namun yang jelas pelaporan Aep dan Dede ini juga menjadi salah satu poin penting dalam mereka mengumpulkan bukti untuk nantinya mengajukan PK atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait kasus Vina dan Peggy ini. Kemudian juga kemarin kami mengulas kembali bebasnya Peggy yang setelah melakukan sidang pra-peradilan di Bandung, Jawa Barat. Ini juga menjadi salah satu bukti baru atau novum ya yang akan digunakan oleh
para kuasa hukum terpidana kasus Vina ini untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali karena diduga ini tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, yakni para terpidana yang memang sudah diadili dan juga sudah divonis dihukum seumur hidup kecuali yang memang sudah bebas. Dan hari ini apa sajakah nantinya tuntutan yang akan dilayangkan atau juga laporan yang akan disampaikan di Barreskrim Mabes Polri, tentunya nanti akan kami tanyakan kembali kepada pihak para kuasa hukum dan nantinya juga ada keluarga dari 6 terpidana yang akan hadir di Barreskrim Mabes Polri. Di antaranya 6 terpidana tersebut ada Eko, Jaya, Eka, Hadi, dan juga Suprianto. Kemudian ada Rivaldi. Jadi 6 terpidana yang masih berada di dalam tahanan. Para keluarganya dan kuasa hukumnya akan datang langsung untuk melaporkan AF dan DD terkait keterangan palsu yang disampaikan mereka pada tahun 2016 silam yang menyebabkan mereka masuk ke dalam tahanan. Kami akan update kembali nantinya informasinya, Nata. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, usai dinyatakan bebas dari segala tuduhan, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan menantang AF untuk membuktikan keseluruhan kesaksiannya. AF ditantang berdebat terkait dengan kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina, sehingga membuat Peggy sempat menghuni di bilik tahanan. Tantang nih AF baru muncul nih ada Peggy. Debat sama saya, kalau misalkan kamu kamu jengkel kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang AF dong. Kapan debat di mana? AF tantang nih sama Peggy. Ya katanya di kesaksiannya yang tahu lah, kejadian lah apa. AF ditantang sama Peggy. AF kalau kamu laki-laki, gentle. Kita debat bersama. Kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya. Kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya, begitu.